ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, mengawali majelis penuh berkah ini, kita ungkapkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih atas semua kebaikan yang masih Allah hadirkan dalam hidup kita. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan itu bisa kita jadikan alat untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin alim ulama, jali pandai tokoh masyarakat, para orang tua kami jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah subuh ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai detik-detik perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk supaya kita menjadi semakin kenal kepada sosok yang paling kita cintai, untuk supaya kita seakan-akan hadir di dalam setiap menit kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan dengan mengkaji sejarah beliau, mengkaji sirah beliau, maka akan susah rasanya kita untuk menumbuhkan kecintaan kepada beliau. Sementara kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fardun, suatu hal yang fardun, suatu hal yang mesti ada di dalam setiap hati orang beriman. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai Rasulullah menjadi insan yang paling dicintainya oleh seluruh manusia yang ada di bumi. Pada sebelumnya kita sudah membahas terkait mengenai awal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa persusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kondisi beliau ini Allah lahirkan dalam keadaan yatim, kehilangan ayahnya. Dan sudah kita bahas hikmah di balik awal-awal masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana hikmah tentang nasab beliau, keluarga beliau, keluarga paling mulia. Bagaimana hikmah yang bisa kita ambil tentang yatimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh sebagian orang itu merupakan sebuah kekurangan, tapi bagi Rasulullah justru itulah bentuk kemuliaan, bahwa dia Allah lahirkan dalam keadaan yatim, meninggal ayahnya. Bahwa hikmah dibalik diambilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimah As-Sa'diyah, perempuan mulia yang mendapatkan kemuliaan dengan menyusukan beliau, menjelaskan bagaimana istimewanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sampainya
setelah ibu Rasulullah meninggal, pengasuhan pun kita ketahui berpindah kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini orang paling disegani di Mekah. Di Mekah itu, di Jazirah Arab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan negara dengan kerajaan. Beda seperti Romawi ketika itu misalnya, seperti Persia ketika itu misalnya, mereka pakai kerajaan. Ada seorang raja, tapi di Jazirah Arab tak pakai kerajaan. Tapi mereka mengutus ketua-ketua sukunya. Dan dari seluruh ketua suku itu yang paling disegani adalah Abdul Muttalib. Tapi tak lama Rasulullah diasuh oleh Abdul Muttalib, kakeknya, sehingga akhirnya kakeknya pun meninggal. Pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpindah ke pamannya yang bernama Abu Talib. Ini umur Nabi diperkirakan masih di bawah 10 tahun. Awal-awal diasuh oleh Abu Talib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berumur di bawah 10 tahun. Maka judul yang dibuat oleh Al-Musannif di pertemuan kita kali ini adalah Rihlatuhu al-ula ila asy-Syam thumma kadhuhu fi sabilir rizq. Di masa-masa Nabi diasuh oleh Abu Talib itu, ketika sampai akhirnya umur Nabi 12 tahun. Ya, seumuran anak kita ini lah. Berapa umurnya sekarang? Anak Ustaz ini 11 tahun. Yang paling besar umurnya berapa? Berapa? 18. Ada yang 12 tahun, 14 tahun. Ada yang 12. Seumur anak kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur 12 tahun. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh paman beliau Abu Talib, tapi Nabi ini orang yang mulia. Abu Talib dari keluarga terpandang karena merupakan anak dari Abdul Muttalib, adik-beradik dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Talib ini punya banyak anak, sehingga kebutuhan untuk memenuhi nafkah itu lebih besar dibandingkan paman-paman Nabi yang lain. Sehingga kesannya Abu Talib ini orang miskin. Nah, karena anaknya banyak, sehingga akhirnya paman-paman Nabi itu atas inisiasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi-bagikanlah anak Abu Talib ini kepada adik-beradik dia. Siapa yang mau mengasuh sebulan, siapa yang mengasuh sebulan, siapa yang mau mengasuh sebulan, supaya memberikan keringanan untuk Abu Talib. Dan mata pencaharian orang Makkah utamanya adalah at-tajir, pedagang, menggali. Kalau orang Madinah, mata pencaharian utamanya adalah az-zira'ah, bertani. Makanya kita kalau berangkat umrah, beli kurma di mana? Di Madinah. Kalau kita berangkat umrah, ada rute kita untuk ke kebun kurma di Madinah, karena memang di Madinah itu adalah tempat kebanyakan kurma ditanam. Penghasilan utama orang Madinah dari dulu sampai sekarang az-zira'ah, bertani, khususnya kurma. Sementara orang Makkah itu penghasilan utamanya, pencariannya adalah at-tujjar, para pedagang. Dan perdagangan orang Makkah ini tidak hanya di dalam lingkup Makkah saja, tapi saking sudah besarnya sampai dia menyeberang ke Syam. Syam itu sekarang paling tidak 4 negara: Yordania, Palestina,
Syria, satu lagi Yordania, Palestina, Syria, ada yang tahu satu lagi apa? Lebanon, Lebanon, 4 negara yang dulunya adalah Ardus Syam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gambaran oleh Allah tentang kebiasaan orang Quraisy itu melakukan perjalanan dagang rihlat asy-syita'i was-sayf. Ada perjalanan dagang di musim dingin, ada perjalanan dagang di musim panas. Ada kalanya orang Makkah itu naik ke Syam, ke 4 negara tadi. Ada kalanya dia turun ke bawah ke Yaman. Cerita yang akan kita bahas ini perjalanan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke Syam. Apa tujuannya? Untuk membantu perekonomian paman beliau Abu Thalib. Walamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam min al-umri 12 sana. Umur beliau 12 tahun, seumur anak kita sekarang ini. Safara Abu Thalib ila Syam fi rakbin lil-tijarah fa akhadahu ma'ah. Jadi ketika umur di bawah 10 tahun belum diajak Abu Thalib, belum dia dibawa oleh keluarga beliau untuk ikut berdagang ke Syam. Sampai Nabi umur 12 tahun mulailah Nabi ikut berdagang ke Syam. Kali pertama, ini ceritanya kali pertama Nabi merantau untuk ke negeri orang mencari mengais rezeki. Walamma nazala rakbu Busra marau ala rahibin hunaka yuqalu lahu Buhairah wa kana 'aliman bil Injil khabiran bi syu'un Nasraniyah. Jalan dari Makkah ke Syam itu tempat transit mereka. Kalau sekarang kita kalau naik tol pasti ada tempat untuk rest area, tempat untuk singgah, tempat untuk berhenti, untuk menghilangkan penat. Di masa itu rest area dari Makkah ke Syam satu tempat yang disebut Busra. Belum lagi masuk ke negara Syam, masih di luar. Dan di tempat Busra ini ada seorang pendeta Nasrani, pendeta Kristen, namanya adalah Buhairah. Wa kana 'aliman bil Injil, orang yang paham, orang yang mengerti dengan kitab Injil. Khabiran bi syu'un Nasraniyah, sangat paham dengan apa yang ada di dalam agama Nasrani. Sampailah akhirnya berhenti rombongan Nabi dan Abu Thalib ini dan seluruh keluarganya ini berhentilah di rest area ini. Dilihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk oleh Buhairah, oleh seorang pendeta. Faja'alahu yata'ammal, maka bukan main kagetnya Buhairah melihat keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih kaget kita, kok bisa pendeta Nasrani dia kaget melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia cari anak kecil ini, siapa wali, mana orang tuanya, sama siapa dia berangkat. Ditanya, ternyata yang membawa adalah Abu Thalib. Dipanggil Abu Thalib oleh Buhairah. Apa kata Buhairah? Anak kecil ini apa hubungannya dengan engkau? Anakmu, cucumu atau siapa? Kata Buhairah. Faqala ibni, kata Abu Thalib, ini anakku. Karena memang sudah dari awal Rasulullah itu diasuh oleh Abu Thalib, maka dia pun menganggap Muhammad ini bukan lagi sekedar ponakan dia, bukan lagi sekedar ponakan dia, tapi sudah menjadi seperti anak kandung. Dan itu biasa seperti yang kita lakukan. Ada anak adik kita, anak kakak kita asuh dari kecil,
Ini kali pertama pendeta itu menengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu ada hukum tak mungkin Muhammad ini anak engkau. Wa ma yanbaghi an yakuna abuhu hayya, dan tak mungkin ayah dari anak ini masih hidup. Bisa sedemikian kenalnya Muhammad ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya tahu dia kalau Abu Talib itu bukan ayah Rasulullah, bahkan dia tahu Abu Talib itu ayah dari Rasulullah itu sudah pasti sudah meninggal. Faqala, apa kata Abu Talib? Huwa ibnu akhi. Barulah disebut Abu Talib, dia ini bukan anak kandung saya, dia ini anak saudara kandung saya, Abdullah. Qala, apa kata Buhairah? Fama fa'ala, ayahnya mana? Kata Buhairah. Kata Abu Talib, mat wa ummuhu hubla bi, ayahnya meninggal ketika ibunya masih sedang mengandung dia. Maka apa kata Buhairah? Sadaqat, engkau benar. Jadi bukan Buhairah ini tak tahu, bukan pendeta ini tak tahu, cuma dia ingin mengklarifikasi ayah dari anak ini betul tak sudah meninggal, dan kapan ayahnya ini meninggal. Maka disebut oleh Abu Talib, ayahnya memang sudah meninggal ketika ibunya sedang mengandung beliau. Maka apa kata Buhairah setelah mendengar informasi dari Abu Talib? Farji' bihi ila baladi wahdar alaihi yahud. Maka kalau begitu kata Buhairah, baliklah, bawalah ponakan engkau ini balik cepat ke kampung engkau, jangan lanjutkan ke Syam, dan hati-hati dengan orang Yahudi, kata Buhairah. Wahdar bihi yahud, awas dengan orang Yahudi, hati-hati lagi. Kenapa? Fawallahi, kata Buhairah, demi Allah, la in ra'awhu huna la yublighunnahu syarran fa innahu ka'inun libni akhika hadha sya'n 'azim. Kata Buhairah, jangan sampai orang Yahudi tahu keponakan engkau ini sudah lahir. Kenapa? Kalau mereka tahu, la yublighunnahu syarran, orang Yahudi akan menyakiti sekuat-kuatnya, akan memberikan hal yang tak baik kepada anak saudara ini. Apa alasannya? Wa kainun libni akhika hadha sya'nun 'azim, karena anak engkau ini itu dia punya perkara besar yang akan dia pikul di depan. Buhairah, pendeta Nasrani, belum turun agama Islam, belum lagi datang agama Islam, karena Nabi baru berumur 12 tahun, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru 12 tahun. Maka yang dianut oleh Buhairah ini masih agama Nabi Isa alaihissalam, masih berpedoman kepada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Tapi sedemikian dekatnya pengenalan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya fa'asra bihi Abu Talib ila Makkah, bersegera Abu Talib balik ke Makkah. Tak jadilah perjalanan Nabi ini untuk berdagang, untuk menjadi pedagang, berangkat ke Syam, balik lagi ke Makkah. Niat hati menjadi pedagang tak jadi. Apa sebab? Karena dilarang oleh pendeta Buhairah. Ini cerita. Sampai di Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu umur beliau makin bertambah, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Beliau pun menyaksikan bagaimana kondisi keuangan Abu Talib. Tak mungkin selamanya saya ini akan berpangku tangan menerima kebaikan hati paman saya. Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yastaqbilu fatrat asy-syabab min umrihi fabada'a bis-sa'yi bir-rizqi wa raha yashtaghilu bi ra'yi al-ghanam. Karena tak jadi berangkat ke Syam menjadi pedagang, balik dari
qiwarid li ahli Makkah. Aku sempat pernah menjadi pengembala kambing dengan balasan beberapa qirat, beberapa dirham, mungkin beberapa dinar dari penduduk Makkah Al-Mukarramah. Tentu selama dia menjadi pengembala kambing ini kondisi masyarakat Quraisy jahiliyah Makkah belum ada satupun yang mengenal agama sama Bapak Ibu dimuliakan. Kalau di Syam itu sudah ada agama Nabi Isa alaihissalam, sementara ajaran Nabi Ibrahim tidak sampai secara utuh ke masyarakat Makkah. Makanya masyarakat Makkah itu tak ada yang menyembah seperti yang diimani oleh orang-orang Nasrani. Mereka tak punya kitab suci. Maka yang mereka sembah adalah berhala. Yang mereka sembah adalah batu dibuat di pahat disembah. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang masih bersyariatkan kepada syariat Nabi Isa. Untuk kondisi masyarakat seperti ini, banyak sekali budaya-budaya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dan budaya-budaya ini tidak mustahil akan dilakukan diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Namanya anak muda, tentu ada kalanya dia ingin ikut, entah itu begadang malam, entah itu ikut pesta orang-orang Quraisy, entah itu ikut tradisi-tradisi masyarakat Quraisy. Tapi masya Allahnya, wa hafizahullahu min kulli ma qad yanharif ilaihi syababun min mawahiril nahwi wal hadis. Selama masa muda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama sebelum beliau menerima wahyu dari Allah yang diawali dengan masa-masa mudanya ini, tak pernah sekalipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut dengan budaya yang melenceng yang dilakukan oleh masyarakat Makkah Al-Mukarramah. Dan itu Nabi sendiri yang mengetahui. Apa kata beliau? Ma amantu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyyah ya'maluna ghayra marratain. Tak pernah aku berkeinginan selama masa muda aku itu ikut, tak pernah aku berkeinginan untuk ikut terhadap kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy, dari pesta-pestanya, dari minum khamarnya, dari berbagai macam tradisi jahiliyah mereka. Tak pernah aku mau ikut, kata Nabi, ghayra marratain, kecuali 2 kali saja. Yang namanya manusia pasti ada penasaran, rasa ingin tahu, apalagi ini anak muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan bapak-bapak umur 50 tahun, 60 tahun, bukan. Umur masih sedang semangat-semangatnya, semangat mencari tahu, semangat mencoba hal-hal baru. Tapi kata Nabi, tak pernah aku mau ikut kecuali 2 kali saja. Dan di kedua kali, ya, apa kata Rasulullah? Kullu dzalika yuhawwilullahu baini wa bainah. Dan di semua itu, di 2 kali yang aku pernah ingin ikut itu, Allah batalkan rencana. Bagaimana cara Allah membatalkan keinginan Nabi itu? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengembalakan kambing di sore hari, mendengarlah Nabi pukulan-pukulan mungkin gendang atau istilahnya musik pada zaman itu. Maka Nabi ingin ikut pesta, ikut malam. Maka dia titip kepada kawan dia, tolong kau jaga kambing-kambingmu itu. Aku mau turun ke bawah menengok, ingin ikut karaoke lah sekarang istilahnya, ikut karaoke semua jahiliyah Makkah. Maka kata kawannya, boleh, jalan aku jaga. Nabi turun lagi, dia sampai ke pintu masuk Makkah itu tertidur. Bisa-bisanya ketika sedang semangat-semangatnya bisa tertidur di perjalanan mau turun ke Makkah. Kapan baru bangun? Ketika matahari sudah tinggi. Kali pertama, akhirnya tak jadi. Kali kedua Nabi mau ikut
Ini karena mungkin capek betul semalam mengembala kambing, tidur bolehlah, malam besok ikut lagi. Terjadi lagi hal yang sama. Mau turun, mau ikut, tertidur lagi kapan baru bangun? Ketika matahari sudah tinggi, barulah Nabi SAW secara fitrahnya. Karena ini Al-Quran belum turun Pak. Kita cerita sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masih sebagai dia manusia biasa. Secara fitrahnya dia sadar, bisa jadi ini karena memang saya tidak ditakdirkan untuk ikut kepada kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy ini. Maka 3 cerita ini yang kita bahas pada pagi berkah ini, bagaimana perjalanan pertama beliau ingin ikut berdagang ke Syam tapi tak jadi. Yang kedua, setelah tak jadi ke Syam, dia balik ke Makkah untuk mengembalakan kambing, mencari mengais rezeki, melanjutkan hidup. Setelah itu bagaimana Allah menjaga masa muda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah di balik cerita yang kita sedang bahas ini? Al-ibar wal-ibar, hikmah yang bisa kita ambil. Yadullu hadits Buhairah an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa hadits rawahu ulama, ammatul ulama as-sirah. Seluruh kebanyakan para penulis sejarah meriwayatkan cerita tentang perjalanan Nabi ke Syam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama kita ini 3 hal yang menjadi pembeda dia dengan agama lain, dengan ajaran lain. Salah satu dari yang 3 ini apa? As-sanad. Sanad. Apa sanad itu Ustaz? Silsilatu bainar ruwah. Silsilah antara para perawi. Apa yang maksudnya di Ustaz? Misalnya ada cerita, saya menceritakan kepada ibu-ibu tentang cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Syam. Bapak Ibu tak bisa langsung menerima apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena mesti dicek dulu. Betul tak cerita Ustaz itu? Jangan-jangan mengarang aja. Jangan-jangan hanya halusinasi biasanya membuat-buat cerita supaya bahagia mengaji di Masjid Nurul Huda. Maka dicek cerita itu datangnya dari mana? Oh, saya sebutkan dari guru saya sebulan. Guru saya itu pada saat menceritakan ke saya, dia pun cerita ini saya dapatkan dari guru saya sebulan. Guru dia menyebut lagi dari guru dia sebulan. Guru dia menyebut lagi dari guru dia sebulan. Ini namanya sanad. Sampai mana ujung sanad ini? Sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangankan untuk masalah hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis Nabi yang menjadi landasan hukum dalam ajaran Islam, untuk cerita sejarah saja itu para ulama kita menggunakan jalur sanad. Supaya apa? Supaya pasti tentang keasliannya. Dan ini tidak ada kecuali hanya di agama Islam. Agama Nasrani, agama Samawi kita contohkan, agama Nasrani, Kristen, agama Yahudi tidak punya kejelasan sanad yang jelas sampai kepada Nabi mereka. Apalagi akhir-akhir ini, apalagi sekarang, berapa persen sudah keaslian Injil itu tersisa setelah diubah, diganti oleh berbagai pihak. Maka tak ada lagi kemurnian sanad, melainkan hanya agama Islam saja yang masih murni jelas sanadnya. Termasuk yang diceritakan itu adalah cerita Nabi berangkat ke Syam. Jadi ini bukan karangan saya, bukan karangan guru kita yang menyampaikan, tapi murni inilah yang diceritakan oleh sahabat dulu yang hidup bersama Nabi, menceritakan kepada tabi'in. Tabi'in ini bercerita lagi kepada generasi setelahnya tabi'in. Setelahnya sampailah ke generasi kita, dicatat, ditulis, dikarang di dalam hingga akhirnya abadi sampai akhir zaman.
menjadi panduan dalam perjalanan kehidupan. Paling tidak agama samawi itu sekarang kuat, agama Nasrani, agama Yahudi. Karena nabi mereka termasuk nabi yang kita imani. Agama Nasrani mengimani Nabi Isa alaihissalam. Agama Yahudi menuhankan, memuja-muja Nabi Musa alaihissalam. Kedua nabi ini mesti kita imani. Ini namanya agama samawi. Diambil dari kata as-sama, langit. Apa maknanya? Majas, kitabnya Allah turunkan dari langit. Yang kedua namanya agama wad'i, agama ciptaan manusia. Apa contohnya Ustaz? Agama yang menyembah sapi. Ada agama menyembah sapi, Pak? Ada. Di India agama menyembah al-majusi, agama menyembah matahari, agama menyembah berbagai macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia. Ini namanya agama wad'i. Dari sekian banyak macam agama ini, agama Islam itu paling dekat, ibaratnya saudara kandung. Dengan siapa? Agama Yahudi, agama Nasrani. Kenapa? Karena sama-sama mengimani manusia yang Allah turunkan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Dua agama ini menjadikan utusan itu sebagai Tuhan. Tapi kita mutlak mengimani Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, tetapi tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dekat sekali hubungan kita? Karena belum lagi Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetapi namanya sudah Allah titipkan di kitab-kitab mereka. Kepada kaum Yahudi Allah turunkan Taurat. Di dalam Taurat itu Allah sebutkan tentang Rasulullah SAW. Di dalam agama Nasrani Allah turunkan Injil. Di dalam Injil itu Allah sebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran kalau Buhairah tadi bisa lebih kenal dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Abu Talib, paman kandungnya. Abu Talib tak tahu apa bahwa ponakan dia ini akan menjadi orang besar. Tak tahu bahwa ponakan dia ini kelak akan menjadi utusan Allah. Dia belum ada ilmu. Tapi Buhairah, pendeta yang paham, mengerti tentang Injil, bahkan ayahnya meninggal pun dia tahu. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana ilmu mereka, orang Yahudi, orang Nasrani ini lebih dulu tahu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Di antara agama samawi tadi orang Yahudi. Orang Yahudi ini menjadi salah satu suku yang mendiami kota Madinah Al-Munawwarah. Walaupun mereka ini suku pendatang. Ada 3 suku Yahudi mendiami Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Suku aslinya 2, suku Aus, suku Khazraj. Jadi 5 suku penduduk asli Madinah. Penduduk Madinah yang aslinya 2, pendatangnya 3 orang Yahudi. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini orang Yahudi 3 suku ini dengan orang Madinah asli Aus dan Khazraj itu terjadi perselisihan hebat, berperang tiap saat. Ya namanya tabiat pendatang pasti ingin menguasai wilayah. Adapun orang asli pasti dia ingin mempertahankan wilayah kampung dia. Bertengkar, berperang berpuluh-puluh tahun. Apa kata orang Yahudi kepada orang Madinah, orang Aus dan Khazraj? Nanti kalau datang
menunggu kedatangan Nabi terakhir yang tertulis di kitab suci mereka. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi, kata Allah. Tapi ketika Nabi itu Allah turunkan, Nabi itu Allah lahir, Allah utus ke dunia ini, kafaru bihi, mereka kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara tentang pengetahuan orang Nasrani, orang Yahudi terhadap sudah lebih dulu daripada kita orang Islam, karena tertulis dalam kitab suci mereka. Bahkan ada salah seorang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, Abdullah bin Salam nama Islam dia. Ditanya oleh para sahabat dalam Al-Quran, kami dikasih tahu kalau kalian orang Yahudi itu sudah tahu tentang Nabi kita, Nabi Muhammad ini. Apa betul itu, kata orang? Kata sahabat Nabi bertanya ke mantan Yahudi. Apa kata dia? Kami bahkan lebih tahu tentang Muhammad itu Nabi dibandingkan kami punya anak itu anak kami sendiri. Apa alasannya? Kalau anak kami bisa jadi dia bukan anak kandung kami, istri kami berselingkuh, mohon maaf, akhirnya dia melahirkan, hamil melahirkan anak itu bukan anak kami pada hakikatnya, dan kami tak tahu itu. Sementara Nabi Muhammad itu menjadi seorang Nabi, kami tahu, dan kami tahu tanda-tanda fisiknya. Makanya Buhairah tadi, pendeta tadi, ketika dia melihat Nabi, dia cek di muka baju Rasulullah bagian belakang, khatmun nubuwah di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada stempel kenabian. Bentuk stempel yang macam mana, Ustaz? Tentu tidak sama dengan yang kita bayangkan sekarang ini seperti apa stempel. Tapi itu tanda seperti membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar Nabi terakhir yang Allah utus ke dunia. Maka pada hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama Yahudi, agama Nasrani, andailah mereka mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah sama kita ini semua. Apa letak sama ya Ustaz? Sama-sama bersyahadat. Kenapa? Karena mereka syahadatnya itu di pangkal awal saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun terjadi banyak sekali penyimpangan dari syahadat pangkalnya ini, bahwa mereka menduakan Allah dengan menyembah Nabi Isa, menyembah Ruhul Qudus, Trinitas dalam akidah mereka. Orang-orang Yahudi pun melakukan pensyirikan kepada Allah, tapi paling tidak mereka sudah mengimani tentang eksistensi Allah itu. Salahnya di mana? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita menyempurnakan iman itu dengan mengimani, bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi mereka tak mau mengimani yang kedua. Orang Yahudi maunya itu dari bangsa dia, Nabi terakhir itu dari keturunan Ishaq alaihissalam yang dia tunggu-tunggu kedatangannya, tapi ternyata Allah lahirkan dari keturunan Ismail alaihissalam dari bangsa Arab. Maka hanya karena ego suku ini menyebabkan bagaimana mereka menjadi kaum yang paling. Fala'natullahi 'alal kafirin, kata Allah. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir terhadap agama Islam ini. Yang pertama, hikmah kedua tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersusah payah cukupkan kehidupan dunianya dengan mencari nafkah, menjadi pengembala. Padahal rasanya kalau andai mau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangku tangan saja, Allah Maha Kuasa memberikan dia apa yang dia mau. Jangankan sudah besar, masih kecil saja, baru dia sebentar tinggal di tempat Halimah As-Sa'diyah, kampung Halimah menjadi subur. Air susu onta Halimah penuh karena keberkatan
Inilah ketinggian akhlak Nabi, inilah ketinggian sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbentuk ketika masih kecil. Seperti yang kita mukadimahkan di awal tadi, yang memotivasi dia untuk bekerja itu karena melihat kondisi paman susah, anak banyak, andai dia ikut menyusahkan paman dia dengan tak bekerja, maka semakin payahlah kehidupan pamannya Abu Thalib. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, kemudian mengambil sikap, walaupun saya masih kecil, tapi saya mesti meringankan beban paman saya. Walaupun saya masih belia, tapi saya mesti tidak memberatkan paman saya Abu Thalib. Rubbama kanat al-faidah allati yahmiha min wara'i 'amalihi alladhi ikhtarahu Allah lahu faidah qalilah ghayr ahmiyah binisbati li 'amlihi Abu Thalib, walakinahu 'ala kulli ta'bir akhlaqiyyin rafi'in 'an asy-syukr. Bisa jadi sebenarnya yang Nabi sedang kerjakan itu tak berarti banyak untuk paman dia Abu Thalib. Berapalah yang Nabi dapatkan dari mengembala kambing, tak akan membantu betul perekonomian Abu Thalib. Tapi bukan itu yang sedang Nabi ingin contohkan. Nabi sedang mencontohkan ahmiyat asyukri, pentingnya bentuk terima kasih. Apa di antara bentuk terima kasih? Di antara bentuk syukur apa? Asyukru bil lisan, diucapkan dengan lisan, diungkapkan dengan lidah, mengucapkan terima kasih. Asyukru bil abdan, bil af'al, bil jawarih, bersyukur dengan perbuatan, dengan anggota tubuh, dengan fisik kita. Ini tentu lebih utama dari sekedar ucapan. Akan Nabi contohkan itu. Di antara bentuk terima kasih dia apa? Dia ringankan beban pamannya Abu Thalib. Yang kedua, wa tata'allaqu bi bayani naw'il hayati allati yartadiha Allah Ta'ala li 'ibadihi as-salihin fi dari dunia. Mengajarkan kepada kita seperti inilah bentuk hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk hidup yang diridhai Allah? Hidup yang kalau mau sesuatu mesti ada usaha. Padahal Nabi bisa saja Allah turunkan makanan seperti dulu Allah turunkan kepada kaum Bani Israel, kepada Hawariyun ikut Nabi Isa, al-manna was-salwa ma'idatan minas sama. Allah turunkan tanpa Nabi mau berlelah-lelah. Tapi Allah tidak. Allah menunjukkan, mengajarkan kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau mau sesuatu mesti ada as-sa'i, usaha, mesti ada pengorbanannya kalau ingin sampai kepada satu hal. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik harta itu apa? Harta yang dihasilkan dari hasil jerih payah kita sendiri. Harta yang dihasilkan dari beras keringat banting tulang kita sendiri. Walaupun tak banyak, tapi inilah harta yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan harta yang diambil, dihasilkan, didapatkan dari bukan dari payah kita sendiri. Entah mendapat warisan sekian miliar, entah mendapat mustalqin, dia duduk santai, uang datang. Menurut kita itu bagus dia, tapi dalam pandangan Allah, harta terbaik itu apa? Yang dihasilkan dari jerih payah seorang hamba. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa khairu mali insan maktasabahu bikaddi yamini, sebaik-baik harta kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, harta yang dihasilkan dari tangan kanan dia. Apa kiasan untuk usaha pekerjaan dia. Az-zalita, hikmah yang ketiga, inna sahiba ayyi da'wah, semua orang yang berdakwah, baik itu yang di atas mimbar, baik itu yang melalui perbuatan lisan, apapun, semua kita ini pada hakikatnya adalah ad-da'i. Apa itu makna ad-da'i? Orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dan posisi kita masing-masing. Apa yang Nabi SAW contohkan? Lam taquma li da'watihi ayya qimatin fin nasi idza ma kana kasbuhu wa rizquhu
lam taqum da'wah, tak akan istiqamah dakwah dari jalan Allah. Ini yang sedang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mesti dia punya istiqrar, mesti dia mustaqir, sejahtera untuk hidupnya, ada kekuatan finansialnya yang bukan berasal lalu dakwah. Nabi SAW contohkan dari mana dia kekuatan finansial itu, bira'il ghanam, dengan mengembalakan kambing. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bagaimana Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua macam penyimpangan. Apa